Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Tuhan tempat perlindungan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Di dalam tekanan yang dia alami, Daud malah diolok-olok oleh musuh-musuhnya. Mereka katakan kepada Daud, terbang saja ke gunungmu seperti burung-burung. Dan musuh-musuh Daud akan menikmati semua itu untuk bukan hanya mencelakakan Daud seperti seorang pemburu, melepaskan anak panahnya kepada burung yang terbang ketakutan, tapi mereka juga akan menertawakan, membuli, dan mempermainkan Daud. Pernahkah saudara mengalami masa-masa berat yang seperti itu? Bukan hanya ada di dalam tekanan hidup, tapi bahkan orang lain mencibir dan bersorak-sorai atas ketakutan yang sedang saudara alami. Seakan belum cukup beban yang harus dipikul, malah ditambah dengan olok-olok dan caci maki tambahan. Tidak seorang pun yang memerlukan teman atau kenalan yang seperti itu. Di dalam tekanan yang sedemikian rupa, Roh Tuhan menuntun mulut Daud untuk mengatakan satu rahasia kebenaran yang penting untuk semua anak-anak Tuhan. Coba perhatikan sekali lagi Mazmur 11 ayat 3 demikian. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang benar itu? Inilah yang Tuhan sampaikan, dan inilah yang Daud mengerti. Orang benar itu berdiri di atas dasar-dasar atau fondasi untuk berpijak, dan selama orang benar masih berdiri di atas dasar-dasar tersebut, dia tidak akan pernah goyah. Namun apabila dia mulai berkompromi dan mulai meninggalkan dasar-dasar berpijak tersebut, maka akan runtuhlah segalanya. Apakah dasar-dasar tersebut? Mazmur 11 ayat 7 menyebutkan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Namun, mungkin akan lebih jelas jika kita memperhatikan dari terjemahan King James yang menyebutkan dua perkara, righteousness atau kebenaran, dan upright atau kejujuran. Renungkan sebentar, jika kita masih sungguh berpijak pada kebenaran dan kejujuran, maka sekalipun engkau dalam tekanan, sekalipun engkau diolok-olok dan dipermalukan, kebenaran itu akan seperti fajar yang tidak dapat ditutup-tutupi. Pada waktunya, segelap apapun awan itu, cahaya fajar itu akan merekah dan akan dilihat oleh semua orang. Demikian juga halnya dengan kejujuran. Sekalipun kita berada di dalam keterpurukan yang sangat dalam, reputasi kejujuran kita di masa-masa lalu akan menggerakkan hati orang lain dan membantu. Ingat kisah hidup Ayub. Pada akhir kisah hidupnya, Ayub dipulihkan Tuhan. Tapi bagaimana dia dipulihkan? Coba perhatikan chapter terakhir di kitab Ayub. Ayub 42, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya
Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Semua saudara, teman, dan orang-orang kenalan Ayub tiba-tiba datang dan mulai membantu Ayub untuk bangkit dan berdiri lagi. Masing-masing mereka, seperti yang dituliskan di kitab Ayub, membantu Ayub untuk bangkit kembali, sehingga Ayub punya cukup modal untuk bangkit kembali. Namun yang terpenting untuk diperhatikan, mengapa orang-orang itu percaya kepada Ayub sehingga dia bisa bangkit kembali? Ingat catatan firman Tuhan tentang Ayub yang pertama kali ditulis di kitab Ayub, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sebab Ayub itu jujur. Bangunlah hidup kita di atas dasar kebenaran dan kejujuran. Maka dalam malapetaka sekalipun, engkau tidak akan goyah. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Aku mau membangun hidupku di atas dasar-dasar kebenaran dan kejujuran. Engkau adalah kebenaran. Amin. Jesus loves you, and so do I.